Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the horrors. Welcome to Diary Horror. Gue Tias. Kali ini gue mau nge-share pengalaman horor gue saat gue kelas 2 SMA. Jadi, sekolah gue itu punya kegiatan tahunan yang dilaksanain tiap awal semester 1 dan semester 2. Kalau nggak salah, kali ini gue mau nge-share pengalaman waktu awal semester 2. Jadi kegiatannya itu kemah. Oh iya, kelas 1, 2, 3 itu semuanya punya kelas 1 punya agenda sendiri untuk kemah, dan kelas 2 dan 3 digabung. Kemah di luar sekolah kalau yang semester 2. Kalau yang semester 1 itu kayaknya di dalam sekolah terus. Jadi back to the topic ya. Tempat kemah yang gue mau ceritain ini dekat sama pantai. Deket lah, lumayan 100 meter kayaknya dari lapangan ke pantai. Dan gue mau kemah di situ 3 hari 2 malam. Yang malam pertama itu agendanya api unggun sama dengerin kakak-kakak pembina dari TNI. Nah, yang kedua itu agendanya pensi. Malam yang kedua agendanya pensi. Hari pertama cuma bongkar pasang tenda. Terus hari kedua kita jalan kayak apa sih? Keliling gitu, naik gunung. Kayak jurit malam, tapi ini dilakuinnya sore-sore gitu. Nah, hari ketiga kita bongkar tenda. Oke, nyampe lokasi sekitar siang lah, jam 10, jam 11-an gitu. Terus kita nyari lokasi tenda. Dan kebetulannya lagi kita lokasi tendanya itu di luar, paling luar, kan ada kayak lingkaran gitu, tengah, terus keluar. Dan kita tuh paling luar bagian yang buat lapangan, yang buat tendanya kita. Kebetulan gue ketua regu. Anggotanya 8 atau 9 orang. Kita ke bagian terluar, samping tenda kita itu pohon gede. Gue nggak tahu itu pohon apa, tapi buahnya itu kayak apa ya? Pokoknya nggak kayak gitu deh. Bingung gue jelasinnya buahnya kayak gimana. Udah deh, back to the topic. Kita mulai lagi tuh sampai sore acara. Sebelum maghrib sampai ba'da isya kita break. Belum ada kejadian apa-apa, masih normal aja di situ. Sampai ketua regu dipanggil dan konfirmasi ke panitia lengkap apa enggak anggotanya. Udah, terus kita balik ke tenda buat ngasih tahu anggota biar prepare buat api unggunan. Jadi setelah gue dipanggil buat prepare api unggun itu, gue duduk di depan tenda. Yang anggota gue tuh ada yang lagi pakai sepatu, ada yang lagi bersihin sepatu, ada yang lagi minum, macam-macam deh. Gue lagi di depan tenda dan entah kenapa tangan gue iseng banget. Jadi gue itu megang senter yang jaraknya tuh bisa jauh banget. Senter tabung gitu. Senter tabung yang bisa jauh banget jaraknya gitu.
Iseng tangan gue iseng banget nyenter-nyenterin ke atas pohon. Gue senterin satu-satu pohon gede yang di sekeliling tenda gue. Gue senter satu-satu, iseng aja, nggak tahu kenapa iseng. Udah dipanggil kan, gue ditegur sama salah satu anggota. Ngapain? Langsung gue matiin, gue masukin saku, gue berdiri lagi mau jalan. Itu ada yang lempar batu dari atas pohon. Gue cari itu batu yang jatuh, beneran batu kecil, kayak kalau lo tahu biji kapuk itu 2 kalinya gedenya batu itu. Yang gue heran, kok bisa dari atas pohon ada batu jatuh, sementara tadi udah gue ceritain buah pohonnya itu nggak kayak gitu, nggak susah gitu gue ceritain buahnya gimana. Dan emang ada yang kayak gitu buahnya, tapi ya khas buah pinggir pantai gitu, segede gitu tapi ada duri-durinya. Dan buahnya itu yang dari bibir pantai itu emang di bibir pantai, bener-bener di pinggir pantainya, dan itu jaraknya 100 meter dari gua. Dan yang gua sangka batu itu nggak ada duri-durinya, jadi kayak batu aja gitu ya. Batu gimana sih, dan jatuh dari atas pohon ke gue. Dan ini mending ya kalau jatuhnya itu lurus, tak kena kepala. Ini enggak dari samping atas jatuh ke gue, kayak dilempar. Gimana sih orang lempar dari atas pohon? Ya gimana, langsung shock lah gue. Tapi coba untuk positive thinking ya, siapa tahu ada burung gitu yang bawa batu beneran jatuh. Walaupun kalau emang ada burung jatuh, nggak mungkin kayak gitunya gitu jatuhnya. Tiba-tiba prit, oke, waktunya api unggun. Sialnya pas lagi api unggun, pas lagi ada kayak yang pokoknya api yang petugas itu nyalain apinya satu-satu. Nah, itu sialnya hujan. Enggak deras banget sih hujannya, tapi ya cukup buat kita basah. Walaupun kealingan pohon-pohon, kita basah semua, atribut pramuka semua basah. Dan ya tahu sendirilah lo kayak gitu, disiplin banget, nggak ada yang berani keluar dari lingkaran. Dan sewaktu suasana lagi hening-heningnya, waktu api unggunnya udah nyala, di tengah hujan yang deras, tiba-tiba gue denger suara gending Jawa sama nyinden. Gila nggak? Gending Jawa yang bener-bener lengkap, terus ada orang nyinden gimana sih kayak gitu, jelas banget kayak di depan gue gitu. Otomatis gue langsung ngeliat ke kiri gue, dan temen di kiri gue lagi ngeliat ke gue barengan gitu, adep-adepan, langsung dong gue tanya, lu denger nggak? Dan temen gue yang sebelah kiri gue itu ngangguk, matanya sambil melotot. Dan gue ngetes dong temen di sebelah kanan gue. Udah nih, gue madep ke kanan, dia temen gue yang sebelah kanan ini tetap madep ke api unggun. Gue nanya, denger nggak? Temen di sebelah kanan gue jawab,
Denger apaan? Oke, fix, berarti dia nggak denger. Gue udah bener-bener takut banget itu. Udah kejadian dilempar batu, terus yang sapi unggun. Tapi gue masih berusaha tenang di situ, tenang aja, nyupport diri gue sendiri. Api unggun pun upacara api unggun pun berjalan dengan hikmat padahal jantung gue udah deg-degan banget itu. Udah, abis itu kita nggak dibubarin, kita masih disuruh dengerin kakak pembina dari TNI. Bisa dibayangin nggak, cuacanya udah dingin banget, abis hujan, pakaian masih basah kuyup, malam-malam kita disuruh dengerin kakak pembina. Ngantuk banget lagi, tapi kakak pembina bilang mau ngasih atraksi, dia mau jilat bara api katanya. Dari itu cukup membuat kita semangat. Akhirnya terus terjadi. Kakak pembina yang ngomong terus, gue udah ngantuk-ngantuk. Dan akhirnya acara selesai dan atraksi pun diadakan. Kakak pembina mendekati ke bekas api unggun yang sekarang udah jadi bara. Dia ngoceh nggak tahu apa karena aku udah ngantuk banget. Kita disuruh ngelilingin bara api itu, duduk ngelilingin bara api. Udah, kakak pembina mendekatkan bara itu ke mulutnya. Semua pada melihat, tapi mata gue nggak ke arah itu. Mata gue fokus ke anak kecil yang telanjang, tapi kayak bayangan yang lari di depan tenda, di belakang kerumunan itu. Gua kaget dong, itu halusinasi gua apa emang ada beneran? Soalnya anak kecilnya itu kayak bayangan anak kecil, botak, bayangan hitam. Tapi gue tahu anak itu sempakan. Coba bayangin. Gue udah takut banget malam itu. Merinding. Di sekeliling lapangan itu tuh banyak pohon-pohon gede dan kayaknya angker banget. Enggak kayaknya angker sih, tapi tempatnya, suasananya emang creepy gitu. Sampai gua yang tadinya mutusin buat tidur di dekat pintu tenda minta gantian sama temen gua. Udah, sampai situ udah aman-aman aja. Hari kedua berjalan seperti yang diinginkan tanpa gangguan menurut gua. Gak ada gangguan apa-apa sampai sore waktunya jelajah alam. Di situ kita ya seperti yang gue bilang tadi, kayak jurit malam tapi sore-sore gitu. Kita naik ke gunung, nggak gunung sih, bukit. Dan kita nggak istirahat, naik turun langsung. Mulai sekitar jam 3 sore. Kita naik, gue nggak ada firasat apa-apa sih, ya biasa aja. Harusnya gue sama regu gue, tapi entah
guenya yang terlalu sayang ninggalin orang, apa gimana, apa emang apa ya, apa emangnya gue yang capek gitu. Gue akhirnya jalan di belakang sambil nemenin temen gue yang katanya kakinya sakit, kram. Kita udah di belakang banget, bener-bener belakang. Bisa lo bayangin, dua angkatan yang satu angkatannya itu hampir 300 orang mungkin, itu berdiri satu-satu kayak semut. Dan ditambah kakak pembina berdiri satu-satu buat jalan kayak gitu. Gue di belakang sendiri. Itu jalan gue udah mau cepet, kasihan temen gue kalau nggak cepet nanti kita maghrib di jalan. Dan dari awal kakak pembina tuh udah ngomong, jangan sampai kalian maghrib di hutan jati. Dan sialnya gua nyampe di hutan jati pas azan maghrib. Gua antara sadar nggak sadar itu udah maghrib. Gue bingung aja. Sampai kakak pembina ngomong, "Dek, itu yang di depan kakak sakit ya kakinya." Dan gue ngomong lah, "Iya kak, ini teman saya sakit kakinya." "Ya udah, jalannya pelan-pelan aja," kata kakak pembina. "Kita ngikutin kok lanjutnya." Dan emang ada sekitar 3 kakak pembina yang masih ada di belakang gue sama temen gue ini. Kita jalan pelan-pelan sampai di tengah-tengah hutan jati. Di sebelah kanan gue ada suara kayak cowok, suaranya berat, kayak gini, "Heh." Gue tadinya biasa aja sampai gue sadar kalau di sebelah kanan gue itu jurang. Gimana sih? Gimana lo mau positive thinking coba? Di sebelah kanan jurang dalam, lagi di bukit loh. Jurang dalam, semak-semak. Maghrib di dekat hutan jati. Mana sih ada orang yang ada di jurang? Oke lah kalau misalnya masih siang, mungkin dia lagi nyari kayu bakar atau ngapain. Tapi ini maghrib. Kakak pembina di belakang gue asik bercanda. Sampai kaki gue terkilir, hampir jatuh. Sama kakak pembina yang di depan gue, ada itu dia jalan sendiri. Dia ngomong kayak gini ke gue, "Kenapa? Udahlah, lupain aja, makanya jalannya cepetan." Lo gak tahu seberapa leganya gue denger kakak pembina ngomong kayak gitu. Berarti dia denger juga, gak cuma gue. Soalnya temen gue yang gue papah gak denger apa-apa. Coba bayangin. Akhirnya saat langit udah gelap, gue baru nyampe di lapangan dan langsung mandi. Entah kenapa abis kejadian itu tenang udah. Alhamdulillah gue pulang selamat sampai rumah dan ya kembali beraktivitas seperti biasa. Di sekolah kita cerita-cerita gitu. Kebetulan temen gue yang waktu api unggun itu di sebelah kiri gue, ingat gak? Temen yang denger juga suara sinden sama gending. Dia cerita sama gue, waktu abis api unggun kita tidur, dia yang tukeran sama gue.
dia yang dekat sama pintu tenda. Dan kebetulan itu tenda gue tuh panasnya minta ampun. Jadi depan tenda itu dibuka pintunya. Kita tidur dengan pintu tenda yang terbuka. Dia di depan pintu tenda, bener-bener di samping pintu tenda persis gitu. Dan nggak tahu jam berapa dia cerita kayak gini, dia kebangun karena ada yang lempar dia pakai batu. Persis gua kan tadi ngelempar pakai batu, dan batunya itu masuk ke sepatu salah satu anggota yang tidur di dalam tenda gua. Dia bangun, dia ngelihat ke atas, gak ada apa-apa. Dan waktu nyari batu yang masuk ke sepatu, gak ada. Dia nyari tuh batu gak ada. Dia langsung tidur lagi, gak mau mikir apa-apa. Dan dia nyeritain ini waktu kita udah beraktivitas di sekolah lagi kayak biasa. Pesan gue sih cuma selalu ingat kepada Tuhan yang pasti. Biasain permisi dulu kalau nyampe ke suatu tempat. Ya, dimanapun kita, pasti mereka ada. Itu yang gue tahu dan gue yakini. Tapi gue juga yakin kalau kita gak ganggu mereka, mereka juga gak bakal ganggu kita. Dan mungkin satu lagi yang paling membekas, jangan keluar rumah ketika maghrib. Dan usahakan sudah berada di tempat tujuan atau di rumah ketika azan maghrib. Itu doang sih yang mau gue share. Mungkin masih banyak banget cerita yang mau gue share, tapi kali ini sampai di sini dulu ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.